Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan duduk doanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada Bu, Siapa? Muhammad Rizal Pratama Bu. Selain Rizal, Tidak ada Bu. masuk semua ya. Masuk. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mempunyai satu kalimat yang dapat membangkitkan semangat kalian. Semoga kalian dapat mengamalkannya. Apa kalimat itu? Yaitu menjeda. Ada yang tahu artinya? Tidak Bu. Artinya, barang siapa yang bersungguh-sungguh, kalian akan berhasil. Jadi dalam proses pembelajaran pun kalian harus bersungguh-sungguh. Apakah kalian sudah membaca sejarah masuknya Islam ke Indonesia? Belum. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang tahu siapa pahlawan kita yang beragama Islam? Saya Bu. Siapa? Insinyur Soekarno Bu. Ya lagi? Saya Bu. Siapa? Sudirman Bu. Ya. Bu tahu. Imam Bonjol Bu. Iya. Tuh. Jadi yang kalian sebutkan semua itu betul. Pahlawan kita yang beragama Islam. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab. Nah, untuk apa kita mempelajari materi itu? Yaitu tentu saja kita ingin mengetahui bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, Ibu harapkan kalian dapat merapikan kursinya terlebih dahulu. Baik Bu. Baik, terima kasih. Nah, hari ini kita akan membahas 3 bahasan. Yang pertama yaitu kondisi Indonesia sebelum masuknya Islam. Yang kedua, jalur masuknya Islam ke Indonesia. Yang ketiga, strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama, situasi dan kondisi masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam. Nah, ada 5 tahapan. Yang pertama, letak geografis. Yang kedua, keyakinan. Yang ketiga, politik dan pemerintahan. Yang keempat, ada perekonomian dan perindustrian. Yang kelima, sastra. Nah, yang pertama dulu, yaitu letak geografis. Jadi Indonesia itu berada pada daerah khatulistiwa. Terus Indonesia juga beriklim tropis dengan curah hujan yang sangat tinggi. Wilayah kepulauan Indonesia pun banyak gitu ya. Terus Indonesia itu sebagai jalur penghubung antara perdagangan Asia menjadikan wilayah Indonesia itu sangat strategis. Yang kedua, ada keyakinan. Sebelum datangnya Islam ke Indonesia, Indonesia itu mempunyai agama yaitu dinamisme dan animisme. Gitu, yaitu percaya kepada roh-roh nenek moyang kita. Terus yang ketiga ada politik dan pemerintahan. Jauh sebelum Indonesia mengenal Islam, Indonesia juga sudah berpolitik gitu. Pada saat itu, pada zaman kerajaan Majapahit gitu, ditemukannya dokumen-dokumen. Ada perekonomian dan perindustrian. Nah, dalam perekonomian, perdaganganlah gitu yang sangat menjadi sumber untuk Indonesia. Karena Indonesia yang tadi menjadi jalur perdagangan Asia. Jadi
Indonesia itu seperti membuat kerajinan-kerajinan dan industri rumah tangga dan lainnya. Lalu dalam sastra, nah seperti cerita-cerita, contohnya seperti cerita Parahyangan, Nagara Kartamagra. Mohon izin ya, sambil ngecas laptopnya loh, biar. Ya, Ibu. Nah, yang kedua yaitu jalur masuknya Islam ke Indonesia. Nah, di sini ada 4 teori. Yang pertama yaitu teori India atau teori Gujarat. Yang kedua yaitu teori Arab. Yang ketiga teori Persia dan yang keempat teori Cina. Nah, pada teori India atau Gujarat, mereka berpendapat bahwa Indonesia itu masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Nah, apa buktinya? Yaitu batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh, yaitu raja pada kerajaan Samudra Pasai. Lalu yang kedua teori Arab. Nah, pada teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia yaitu pada abad ke-7 dan langsung dari Arab tanpa melalui perantara. Terus yang ketiga yaitu teori Persia. Nah, menurut pendapat teori Persia, sama seperti teori Gujarat, mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia yaitu pada abad ke-13, yaitu adanya kesamaan kebudayaan antara Indonesia dan Persia. Lalu yang keempat yaitu ada teori dari Cina. Nah, dia sama seperti teori Arab, jadi menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7. Selanjutnya yaitu strategi dakwah Islam di Indonesia. Nah, ini mempunyai 6 strategi. Yang pertama perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga politik, yang keempat tasawuf, yang kelima pendidikan, dan yang keenam kesenian. Nah, yang pertama perdagangan. Awal mula proses Islamisasi Islam di Indonesia itu melalui perdagangan pada abad ke-7 sampai ke-16. Karena apa? Karena tadi wilayah Indonesia itu termasuk wilayah yang strategis. Yang kedua yaitu perkawinan. Nah, karena interaksi pedagang luar dengan pedagang lokal yang begitu tinggi, sehingga melanjutkan ke jenjang pernikahan karena interaksinya itu terlalu intens gitu. Terus yang ketiga, maaf ya, ada politik. Nah, proses Islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap atau berkesinambungan antara pedagang dan pemerintah. Setelah penguasa masuk Islam, jadi otomatis masyarakatnya pun ikut masuk Islam gitu. Jadi mendahulukan pemerintahnya dulu atau penguasanya dulu. Jadi otomatis rakyatnya pun akan ikut masuk Islam. Lalu yang keempat ada tasawuf. Nah, agama Islam mudah diterima oleh masyarakat. Salah satunya karena agama Islam itu terbuka. Lalu penyebarannya juga dilakukan dengan cara damai, tidak diskriminasi gitu. Lalu yang selanjutnya ada pendidikan. Nah, penyebaran agama Islam melalui pendidikan ini berupa pesantren-pesantren. Nah, pesantren itu menjadi media yang efektif dalam proses Islamisasi Islam di Indonesia gitu. Pesantren itu termasuk seperti sekolah gitu ya. Terus yang keenam yaitu kesenian. Nah, Islamisasi di Indonesia melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan
dan gamelan atau wayang. Sebagaimana diketahui bahwa kesenian dan wayang digunakan pada masa penyebaran Islam pada Wali Songo. Apakah ada yang kurang paham? Apakah ada yang mau bertanya? Jelas Bu. Jelas ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menuliskan nama-namanya? Boleh dibantu. Belum, Belum. Terima kasih Oke, baik. Ibu akan mengkocok ini ya. Mau dikocok atau mau dipilih sama Ibu? Kocok aja Bu. Dikocokin Bu. Untuk kelompok pertama ada Ardian. Ardian akan membahas tentang kondisi dan situasi masyarakat Indonesia sebelum masuknya Islam. Yang kedua ada EF. EF akan membahas tentang jalur masuknya Islam ke Indonesia. Baik Bu. Kelompok ketiga ada Abi. Abi akan membahas tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Baik Bu. Nah, sekarang Ibu izinkan kalian untuk membuka handphone kalian. Dengan catatan, hanya untuk mencari materi, tidak untuk membuka sosial media seperti WhatsApp, Instagram, ataupun TikTok. Baik Bu. Waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Baik Bu. Udah 15 menit ya? Ya. Ya Bu. Udah selesai mencarinya? Udah. Nah, sekarang taruh kembali handphonenya ya. Nah, dari apa yang kalian cari barusan, Ibu ingin bertanya. Apakah diperbolehkan? Boleh dong Bu. Untuk kelompok pertanyaan pertama dulu ya. Tadi kan kita sudah membahas tentang kondisi dan situasi Islam di Indonesia sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Nah, kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum masuknya Islam itu apa? Coba Jadi kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam itu memanut 2 keyakinan Bu. Ada keyakinan animisme dan dinamisme. Tuh, berarti Andian. Nah, untuk kelompok kedua, sebutkan ada berapa teori jalur masuknya Islam ke Indonesia? Ada 4 Bu. Ya. Teori yang pertama ada teori India. Nah, Yang kedua ada teori Arab Bu. Yang ketiga ada teori Persia Bu. Dan yang keempat ada teori Cina Bu. ya. Betul ya. Lalu untuk kelompok 3, Abi, Ya Ibu. ada berapa strategi Islam masuk ke Indonesia? Ada 6 Ibu. Ya, terus Ya, pertama ada perdagangan, lalu terus ada perkawinan, lalu ada politik, lalu ada tasawuf, ya, terus ada pendidikan Ibu. ya. Satu lagi Terus satu lagi saya lupa Ibu. ada kesenian. Itu Ibu maksud saya. Gak apa-apa ya. Nah, yang disebutkan teman-teman sekalian itu semuanya benar ya.
Nah, berarti kalian sudah memahami apa yang Ibu sampaikan dengan baik gitu. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil pada pelajaran hari ini itu kita dapat mengetahui kondisi dan situasi maksudnya Islam di Indonesia. Terus kita juga dapat mengetahui jalur maksudnya Islam di Indonesia, lalu strategi apa saja strategi dakwah Islam di Indonesia. Nah, dan sampailah di titik kita sekarang mayoritas masyarakat Indonesia itu beragama Islam. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu janganlah sekali-kali kita melupakan sejarah. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya yang mengajar kalian dan tentunya bagi kalian semua. Amin. Ibu sampaikan satu kalimat, yaitu jasmah. Jangan sekali-kali kalian melupakan sejarah. Kenapa? Kita tahu kita beragama Islam itu karena kita mempelajari sejarah, datangnya dari mana, prosesnya seperti apa, dari jalurnya seperti apa, strateginya seperti apa, kondisinya seperti apa. Nah, untuk tugas kalian di rumah, masing-masing kelompok Ibu harapkan merangkum apa yang tadi kalian cari sesuai materi kalian. Bisa dipahami? Ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurangnya mohon maaf dari Ibu yang sebesar-besarnya. Semoga kalian dapat memahami apa yang kita pelajari barusan. Wassalamualaikum